departemen menghasilkan 500.000 kilowatt kilowatt dengan total biaya 30 juta atau Rp60 per kilonya. Terus penggunaan listrik departemen tenun itu 200.000 kWh, sama departemen penyelesaian itu 300.000 kWh. Nah, untuk mencatatnya, ini departemen pembantunya ya. Oke, sebentar. Kira-kira kalau departemen pembantu masuknya ke biaya apa? Departemen listrik dan tenaga ini kan berarti kan langsung berhubungan dengan proses produksi. Nah, berarti pencatatan biayanya masuk ke biaya apa nantinya? Untuk masuk ke biaya produksinya. Tadi biaya-biaya yang masih berhubungan dalam proses produksi masuk dicatat ke dalam biaya apa? Jadi kan ada 3 komponen biaya produksi. Nah, kalau departemen pembantu kayak gini nanti biayanya ini masuk ke biaya apa? Di antara 3 tadi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, apa masuk biaya overhead? Yang mana? Masuk yang mana? Departemen dari biaya listrik masuk mana? Yang lain udah mau jawab? Oke, masuk overhead ya. Jadi ingat, biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi itu masuk ke biaya overhead. Pokoknya selain tenaga kerja sama bahan baku yang berhubungan langsung dengan proses produksi masuknya ke overhead. Makanya ini berarti departemen listrik ini masuknya juga ke overhead. Nah ini, makanya di sini overhead departemen tenun itu 12 juta itu ketemu dari mana? Dari Rp60 dikalikan pemakaiannya berapa? Pemakaiannya 200.000 kilo kWh kan, berarti 200.000 kalikan 60 ketemu 12 juta. Sedangkan untuk departemen penyelesaian 300.000 kWh dikalikan 60 ketemu 18 juta. Makanya total departemen listrik dan tenaganya 30 juta. Di sini nanti masuknya ke overhead. Paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Untuk yang tadi pembantu itu. Kalau nggak ada, masuk ke halaman 11-12 sampai 11-14. Di situ ada contoh soal. Ini laporan biaya produksi. Jadi di departemen 1 itu ada bahan baku 1000 unit, upahnya segitu, overheadnya segitu, ketemu totalnya biaya produksinya 48.000. Terus habis itu ke departemen 2 itu 1000 unit, biaya per unitnya berarti kalau mencari biaya per unit berarti itu total biaya produksinya berapa dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Nah, di sini kan jumlah barang yang dihasilkan 1000, berarti 48.000 dibagi 1000 yaitu Rp48 per unitnya. Nanti ditransfer ke departemen 2. Oke, di sini dari untuk departemen 2 dilihat di halaman 11-13. Bahan bakunya kan tadi 48.000 dari departemen 1 kan. Di situ makanya dicatat biaya bahan bakunya 48.000, terus ditambah upahnya, ditambah overhead, ketemunya 80.000.
Nah, 80.000 ini sudah jadi barang jadi, masuk ke gudang sebesar 1000 unit. Nah, totalnya biaya per unitnya berapa? Di situ bukan 18.000 ya. Halo? 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 Di departemen 2 yang sisi kredit, untuk mencari biaya per unit itu 80.000 rupiah, bukan 18. Jadi 80.000. Halo? Halo? Jadi di situ yang kredit 80.000 rupiah dibagi 1000 sama dengan 80 rupiah, bukan 18.000 ya, diganti, itu salah cetak. Terus 80.000 tadi masuk ke persediaan barang jadi per unitnya itu 80 rupiah. Itu cara mencatatnya, tinggal alur-alurnya dimasukkan aja. Laporan harga pokok produksinya berapa, departemen 1, departemen 2, seperti itu. Jadi tinggal dilihat aja biaya produksinya berapa semua, terus di biaya unit per unitnya berapa, bagi nah. Tahu biaya pengolahan nggak? Halo? Halo? Biaya pengolahan tahu nggak dapat dari mana? Yang di halaman 11-14 yang ketemu 32.000, biaya pengolahan itu dari mana? Ada yang tahu biaya pengolahan itu dari mana? Halo, ada yang tahu? Ya, Mbak Salma benar. Jadi biaya pengolahan itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Itu biaya pengolahan. Jadi untuk mengolah bahan bakunya itu biayanya berapa?
bahan bakunya dikeluarkan ya kalau cari biaya pengolahan.